Orang yang hancur buah pelirnya, atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja, haruslah ia mandi dengan air. Dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu, haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu, haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lobang dengan itu, dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu, yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila
engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu, haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ulangan 23. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pasal ini, bila kita membacanya, terlihat asing, bahkan diskriminatif bagi kita masa kini. Namun di dalam konteks saat ini merupakan masalah identitas diri di dalam ayat 1-8. Yang melarang orang yang dikebiri menjadi bagian dari umat Tuhan. Ini berhubungan dengan penyembahan berhala atau orang yang mengebirikan diri sebagai bagian dari ibadah kepada dewa-dewa tertentu. Tuhan juga melarang anak haram menjadi bagian umat Tuhan. Ini adalah anak merupakan hasil perzinahan dengan pelacur bakti atau pelacur di kuil. Melarang keturunan Amon dan Moab untuk menjadi bagian dari umat Tuhan. Kenapa? Karena bangsa ini sengaja untuk memusuhi bangsa Israel. Dengan demikian, mereka sengaja memusuhi Tuhan di dalam ayat 3-6. Tetapi sebaliknya, Tuhan menyuruh supaya bangsa Israel tidak keji terhadap Edom, sebab Edom adalah saudara Israel yang harus dirangkul, dan Mesir pun harus dikasihi, karena Israel pernah tinggal di sana, di dalam ayat 7-8. Peraturan berikutnya lebih berkaitan dengan kebersihan diri di dalam bersekutu dengan umat Tuhan, di dalam ayat 9-14. Umat Tuhan adalah umat yang dikuduskan, umat yang menjaga diri dari hal-hal yang najis. Dalam hal budak pelarian, mereka juga harus memperlakukannya dengan baik dan tidak boleh menindas. Di dalam ayat 15-16. Ayat 17-18, Israel dilarang untuk melakukan pelacuran atau semburit bakti yang merupakan bagian dari penyembahan berhala, apalagi mempersembahkan uang dari hasil perbuatan itu ke rumah Tuhan. Di dalam ayat 19-20, Israel dilarang membungakan uang atau apapun dari saudaranya. Mereka disarankan untuk memenuhi nazar mereka karena hal itu disampaikan secara sukarela. Bila ditunda dapat menjadi dosa. Tradisi bangsa Israel, bila di dalam keadaan terpaksa, mereka dapat memetik anggur atau gandum dari kebun atau dari ladang sesamanya, tetapi tidak boleh membungkusnya atau menyabitnya. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan sejati bagi mereka yang masuk ke dalam persekutuan. Dalam kasih Tuhan, bangsa lain dan saudara yang sebelumnya menjadi musuh diterima menjadi jemaatnya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perang, dalam pemberian persembahan, dan dalam pemenuhan kebutuhan yang mendesak. Kita adalah umat yang sudah dikuduskan, umat yang harus menjaga diri dari segala hal-hal yang najis. Amin. Tuhan Yesus memberkati.